Ahibati fillah, di surat An-Nisa ayat 36. Ini surat yang dikenal dengan 10 hak. Ada 10 hak dalam kita bermuamalah. Ini hablum minan nas. Dan tentunya yang pertama hablum minallah. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ingat, ini kunci surga. 9 hak selanjutnya tanpa yang pertama nggak ada guna. Apabila seorang ini soleh, suka membantu orang lain, menghormati orang tua, berbuat baik kepada masyarakat, dia bikin jalan, bikin jembatan, orang baik, tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Haram masuk surga. Nggak ada ceritanya orang musyrik masuk surga. Muncul sekarang kelompok jamaah yang beranggapan yang penting jadi orang baik. Yang penting jadi orang baik. Sopan, santun, membantu orang lain. Urusan agama nggak ada urusan. Subhanallah. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan orang-orang musyrikin tempatnya di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kalau bicara kezaliman, yang penting engkau tidak berbuat zalim. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kalau orang membunuh masih mungkin diampuni. Orang berzina masih mungkin diampuni. Orang merampok masih mungkin diampuni sama Allah Azza wa Jal. Tapi orang berbuat syirik, innallaha la yaghfir an yushraka bih. Allah enggak mengampuni dosa syirik. Maka bicara hak, yang pertama mentauhidkan Allah. Yang kedua, wabil walidain ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, wabidhil qurba, berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Silaturrahim. Silaturrahim itu artinya berbuat baik terhadap kerabat kita. Karena penempatan kata silaturrahim ini kadangkala kurang tepat. Reuni anak-anak SMA ditulis silaturrahmi. Enggak, bukan silaturahmi. Silaturahmi apabila mereka ada hubungan kerabat sama kita. Ketika antum mau sodakoh, jangan kasih sodakoh keluar pulau, keluar negeri sebelum engkau perhatikan kerabatmu. Karena ada orang-orang baik di mata orang lain, di depan kerabatnya. Fulan gak pernah bantuin kita. Fulan memang kaya, duitnya banyak, dia bangun masjid. Tapi dia punya keponakan, rumahnya bocor, gak pernah dibantu sama dia. Dia punya keponakan gak bisa sekolah, gak dibantu. Lahiran gak punya uang, gak dibantu. Tapi orang ini royal sama teman-temannya. Enggak. Ada aturannya. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang sodakoh kepada kerabat sendiri, dapat 2 engkau fadilah. Sodakatun wasilah, engkau dapat fadilah bersodakoh dan dapat fadilah menyambung silaturrahim. Tolong perhatikan. Salah satu cara menyambung rahim itu adalah menghafal nasab kita. Nabi SAW mengatakan ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Belajar nasab kalian, belajar. Hafalkan nasab itu. Bukan untuk berbangga-banggaan, saya keturunan fulan, bukan. Untuk menyambung rahimnya. Kalau antum gak kenal sama bapak kakek antum, gimana antum akan kenal dengan orang-orang yang mungkin sepupu 2 kali? Atau misanan 2 kali, udah lupa. Kita yang kenal cuma sama kakek.
Dan nama kalau bisa jamaah, subhanallah, kita ini juga kadang kala kurang tepat kasih nama anak. Kalau kasih nama anak cukup satu kata. Yang kedua nama bapaknya, yang ketiga nama kakeknya, yang keempat nama kakeknya lagi. Siapa nama Nabi kita Muhammad SAW? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Berapa kata semua namanya jemaah? Satu. Sekarang orang namanya Muhammad Ibrahim Sulaiman. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa ya? Sampai lupa dia nama bapaknya. Biar ini termasuk ya anak yang berbakti sama orang tua. Kemana dia pergi, dia bawa nama bapaknya di belakang dia. Kemana dia pergi, supaya tahu orang-orang aku anaknya fulan. Dan disitulah akan tersambung, oh engkau anaknya fulan, Masya Allah. Kenal sama bapaknya, kenal sama kakeknya. Maka pelajarin, bikin grup keluarga yang satu kakek. Nggak apa-apa, bikin grup sana dengan harapan semua bisa menyambung rahim. Ketika ada kerabat yang kesusahan, yang lainnya bisa bantu. Dan subhanallah, antum perhatikan, di setiap keluarga itu biasanya ada yang sukses. Disitulah Allah titipkan rizki buat keluarga yang lain yang tidak sukses. Sebelum antum berpikir berbagi sama yang lain, antum tolong perhatikan kerabat antum. Baik, yang ketiga kepada kerabat, yang keempat wal yatama. Yatim. Berbuat baik kepada anak-anak yatim. Nah, kapan disebut anak yatim? Nah, jemaah. Ketika bapaknya meninggal, walaupun umurnya 60 tahun. Sekarang ada bapak-bapak, Ustaz, saya umur 60 tahun Ustaz, bapak saya baru meninggal, yatim saya Ustaz, Masya Allah. Seperti itu. Ketika dia bisa mengatur hartanya, nggak yatim. Kalau umur 25 tahun belum bisa ngatur hartanya, masih yatim. Kasih hadiahnya. Ketika belum baligh, jadi anak yatim itu disebut yatim ketika belum baligh. Kalau sudah SMA, oh yatim, enggak sudah. Jadi ketika dia belum baligh disebut anak yatim. Hanya saja jamaah kita nih punya cara pandang yang salah. Terkadang anak umur 20 tahun masih dianggap anak-anak. Di zaman Nabi SAW umur 15 sudah pegang pedang. Sudah berjuang. Dan di masa kakek kita, Allahu Akbar. Kita lihat bagaimana orang tua kita. Umur berapa orang tua kita mulai bekerja cari rizki. Umur belasan mereka sudah bekerja. Dan mereka sukses. Sekarang sampai umur 25 tahun masih nyusu sama orang tuanya. Masih minta kiriman dari orang tuanya. Kapan engkau melepas beban dari orang tuamu? Dalam agama kita ada dua masa hidup manusia. Masa sebelum baligh dan masa sesudah baligh. Sudah baligh udah besar. Udah besar jemaah. Makanya kalau kita lihat sekarang perzinaan itu terjadi, anak-anak SMP berzina. Antum lihat. Tahun 2013, ana masih ingat, pulang dari Medina. Bapak ana menyampaikan pada waktu itu, Syafiq, Indonesia ada kemajuan satu langkah ke depan. Ana ngomong apa, Pak? Engkau tahu di satu daerah itu anak SMP bukan jadi pelacur tapi jadi germo. Anak SMP jual kawan-kawannya. Itu dalam agama kita. Sudah baligh bukan di bawah umur. Di bawah umur itu kapan? Sebelum baligh. Itu malaikat nggak catat buat dia. Setelah baligh, semuanya dicatat. Anak yatim pun jadi nggak yatim. Islam memerintahkan kita memberikan hak anak-anak yatim itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini. Di surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian wal masakin.
berbuat baik kepada orang-orang miskin. Carilah orang miskin, berbuat baik kepada mereka. Khususnya miskin yang nggak kelihatan miskin. Nabi SAW pernah memberikan wasiat kepada Abu Dzar. Apa wasiatnya? Amarani au ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Beliau berwasiat kepada aku agar aku cinta kepada orang miskin dan dekat sama mereka. Dekat. Maka perhatikan jemaah. Sekarang ini orang kalau bikin rumah khusus perumahan orang kaya. Kapan dia kelihatan orang miskin? Dan biasanya kalau perumahan orang kaya itu yang paling bagus yang di depan jemaah. Semakin masuk ke dalam semakin kecil rumahnya. Terus sampai yang paling pojok. Jadi orang yang miskin ini nggak pernah ngelihat yang lebih miskin dari dia. Karena kalau dia berangkat kerja yang dia lihat orang yang lebih kaya dari dia. Terus sampai keluar paling kaya. Pulang dia lihat orang kaya sampai yang paling miskin rumahnya. Ya itu manusia membuat seperti itu. Tapi ingat wasiat Nabi, cinta sama orang miskin. Undang mereka makan. Datang ke rumah mereka, berbagi dengan mereka. Antum akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau antum kumpulannya sama orang kaya, MBI, kumpulnya sama motor apa aja? Motor bagus-bagus, motor jelek? Campur. Oh Masya Allah. Ya, campur. Yang miskin campur sama yang mobilnya bagus, motornya bagus, kepingin bagus dia. Maka tolong yang motornya jelek, kumpul sama yang lebih jelek lagi motornya. Supaya dia bersyukur jemaah. Nabi SAW menyuruh kita melihat kepada yang di bawah kita. Maka di sini diperintahkan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga. Berbuat baik dengan tetangga yang ada hubungan kerabat di rumah kita, walaupun dia non muslim. Ingat, berbuat baik kepada tetangga walaupun dia bukan umat Islam. Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat Nabi, dia pernah potong kambing. Dia suruh pembantunya ngulitin kambing. Ketika dia lihat sedang mengulitin kambing, kata Abdullah, "Idza faraghta fabda bijarinal Yahudi." Kalau engkau selesai ngulitin kambing, yang pertama engkau kasih tetangga kita yang agamanya Yahudi. Yahudi. Itu murid-muridnya bertanya, "Ya Aba Abdurrahman, al-Yahudi." Wahai Aba Abdurrahman, yang Yahudi yang pertama engkau kasih. Iya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril itu terus-terusan memberikan wasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Semua tetangga. Dan tunjukkan keindahan Islam kepada tetangga. Wal jaril junubi. Ya, tetangga mungkin yang jauh yang tidak ada hubungan kerabat, kita juga berbuat baik kepada mereka. Wasahibi bil jam. Kawan sejawat, teman kerja, berbuat baik sama dia. Ajak mereka kepada Allah. Ingatkan mereka bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita yang persahabatannya hanya karena kepentingan duniawi. Ya, berteman ya karena sama-sama hobinya. Hobinya naik motor, berkawan. Hobinya mancing, berkawan. Hobinya main bola, berkawan. Coba engkau cari orang yang menjadi kawanmu menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya kita diperintahkan berbuat baik kepada kawan kita. Wabnis sabil. Yang kesembilan, kita disuruh berbuat baik kepada orang-orang yang terputus, gak bisa melanjutkan perjalanan. Ada orang yang mungkin datang ke Kendari, dia bekerja di Kendari, kemudian dia tidak sukses, dia kepingin pulang ke kampung halamannya, gak mampu, berbuat baiklah kepada mereka.
Dan yang terakhir, wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada budak-budak yang kalian miliki. Mungkin sekarang sudah tidak ada perbudakan, tapi di masa perbudakan kita diperintahkan berbuat baik kepada budak-budak itu. Lalu Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang congkak lagi berbangga diri. Ingat, kita tercipta dari air mani, dan kita akan kembali menjadi tanah, diinjak-injak dan dilupakan. Jangan pernah congkak, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibir. Orang yang ada sombong di hatinya sebesar sawi nggak akan masuk surga. Barakallahu fiik.